Oke, oke. Baik, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan di kelompok Waalaikumsalam. 3. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita tanggal 5 November untuk melakukan presentasi plan bisnis yang sebagai persyaratan UAS kita dan materi pembelajaran yang kita lakukan ini rujuk pada proposal bisnis. Proposal bisnis pada kelompok 3 ini kelompok 8 ini yaitu jasa pelayanan tentang massage dan spa dengan brand namanya yaitu Lavender Natural Syariah Massage and Spa. Adapun kelompok uh, yang di kelompok 8 ini kita ada berlima, mungkin setiap kakak-kakak ini semua bisa memperkenalkan diri, bisa announcement. Yang nomor 1 siapa? Saya Yohanes Paulus Wiliken, tapping mesin ID 1122623033. Saya Muhammad Farhan Setiawan, 141292 dari Prodi Manajemen. Baik, saya Sablengna Putri, 1412920001 dari Prodi Manajemen juga. Baik, saya Saraswati dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 114292003. Baik, saya Sahara dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 1322920002. Oke, komplit. Kita berlima sudah hadir di malam ini untuk situasi. Jadi selanjutnya kita lebih ke pokok permasalahan. Pada slide yang pertama mungkin Mbak Salma atau Mbak Sarah dulu ya untuk memperkenalkan topik proposal pengajuan bisnis kita dari bab 1 di makalahnya. Silakan. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang proposal bisnis dengan judul Lavender Natural Syariah Massage and Spa dari kelompok 3. Nah, 8. bisa digeser halamannya. Nah, di daftar isi kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, di latar belakang kita akan membahas tentang analisis kebutuhan pasar akan layanan spa syariah modern yang profesional dan halal. Lalu kedua kita akan membahas konsep bisnis, yaitu membahas tentang integrasi prinsip syariah dengan teknologi AI, IoT, dan internet untuk layanan spa premium. Lalu tiga kita akan membahas tentang analisis pasar, membahas tentang strategi penetrasi pasar dan target pelanggan dengan pendekatan syariah compliance. Lalu membahas tentang proyeksi keuangan, yaitu modal, biaya operasional, dan proyeksi keuntungan bisnis spa syariah modern. Nah, di latar belakang dan tantangan pasar, permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahan yang dihadapi di masyarakat itu membutuhkan layanan relaksasi yang semakin meningkat di era modern. Namun, terdapat kekhawatiran terhadap kehalalan produk, privasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan spa konvensional. Nah, di celah pasar, itu kurangnya layanan spa syariah yang profesional, higienis, dan mengedepankan prinsip Islam secara konsisten. Untuk target pelanggan, itu kita ada muslim modern yang menginginkan layanan spa yang berkualitas tinggi dengan jaminan kehalalan dan privasi. Slide keempat bisa dilanjut dengan Mbak Sabila. Baik,
Terima kasih untuk Mbak Sahara. Baik, kita lanjut ke analisis SWOT Lavender Spa. Jadi, Lavender Spa ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu menjadi spa syariah pertama yang mengintegrasikan teknologi AI, menggunakan produk halal bersertifikat, serta didukung oleh terapis profesional dan teknologi modern. Nah, namun terdapat kelemahan seperti modal awal yang terbatas, lalu perlunya edukasi pasar, ketergantungan pada teknologi. Nah, adapun tantangannya itu persaingan spa konvensional, perubahan regulasi, keamanan data digital. Lalu yang terakhir peluangnya itu cukup besar karena pasar halal terus berkembang, tren wellness makin diminati, serta adanya dukungan pemerintah bagi UMKM digital. Seperti itu. Bisa dilanjut, Mas? Ini Nah, lalu kita lanjut ke konsep integrasi teknologi syariah. Yang pertama ada AI personalization. Sistem AI ini menganalisis preferensi pelanggan untuk rekomendasi perawatan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada IoT integration, GPS tracking untuk terapis dan monitoring kualitas layanan secara real time untuk keamanan pelanggan. Lalu yang terakhir ada digital platform. Aplikasi mobile untuk booking, pembayaran syariah, dan feedback sistem yang terintegrasi penuh. Boleh dilanjut, Mas? Nah, lalu ada proses layanan end-to-end. Nah, yang pertama itu ada booking online nih, ya. Pelanggan memesan layanan melalui aplikasi dengan memilih jenis treatment, waktu, dan gender terapis. Lalu yang kedua, konfirmasi otomatis. Pelanggan menerima konfirmasi booking dan terapis menuju lokasi dengan GPS tracking. Lalu yang ketiga ada AI processing system AI, mencocokkan pelanggan dengan terapis terdekat sesuai kriteria syariah dan preferensi. Lalu yang terakhir ada AI processing system AI, terapis profesional memberikan layanan spa dengan produk halal dan menjaga privasi pelanggan. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Farhan. Oke, terima kasih Mbak Sabila. Itu saya akan menjelaskan prediksi keuangan awal. Jadi analisis modal awal dan biaya operasional untuk pengembangan Lavender Natural Massage and Spa dengan pendekatan yang analitis dan terukur. Jadi komponen biaya itu pertama ada pengembangan software AI dan IoT dengan modal awal sebesar 3 juta rupiah dan biaya tetap bulanan sebesar 2 juta rupiah. Kegunaan itu untuk platform digital dan maintenance. Lalu ada untuk produk dan peralatan spa. Dengan modal awal membutuhkan sebesar ini 500.000 rupiah dengan biaya tetap bulanan sebesar 4 juta rupiah. Barang-barangnya atau produknya seperti minyak halal, alat spa, dan handuk. Lalu ada pelatihan dan sertifikasi untuk terapis. Modal awal yang kita butuhkan adalah 2 juta rupiah dengan biaya tetap bulanan itu 2.500.000 rupiah. Ini digunakan untuk training terapis 8 orang. Lalu ada marketing dan promosi dengan modal awal 1 juta rupiah dengan biaya tetap bulanan sebesar 300 rupiah untuk iklan digital. Jadi dengan total modal awal sebesar 6,5 juta rupiah dan biaya tetap bulanan sebesar 10.800.000 rupiah. Target pasar dan pemasaran. Jadi dari presentase yang dari data kita kumpulkan, target pasar kita itu pertama yang paling besar dan paling banyak yaitu muslim profesional. Lalu ada ibu rumah tangga, lalu wisatawan halal, dan generasi muda. Dengan strategi pemasaran melalui Instagram, TikTok halal, dan influencer muslim untuk menjangkau target pasar. Lalu kita kolaborasi strategis dengan kemitraan hotel syariah, komunitas muslim, dan event wellness halal. Keunggulan kompetitif Lavender. Pertama, 100% halal certified. Jadi kita memastikan produk atau bisnis yang kita jalankan itu halal, sehingga cocok untuk para muslim dan muslimah. Dengan privasi terjaga 24 jam kali 7 hari, lalu AI personalized service
dan pro terapis certified. Jadi terapis yang kita punya itu dipastikan pro dan memiliki sertifikat. Lalu keunggulan kita itu menggunakan produk alami 100% dan bersertifikasi halal untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan. Minyak esensial premium halal, produk herbal alami, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu kita teknologi yang modern menggunakan platform digital terintegrasi untuk kemudahan akses dan pengalaman pelanggan yang seamless, seperti booking sistem otomatis, payment gateway syariah, dan real-time tracking GPS. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Oke, jadi saya untuk melanjutkan pada step selanjutnya ini, baru penjabaran dan pemahaman tentang analisa detail keuangan data RAO, RAOI. Jadi kegiatan pada 1 tahun, tahun kedua dan tahun ketiga, dan memberikan suatu keterangan. Kegiatan pertama yaitu target pelanggan. Pada tahun pertama itu 150, tahun kedua 400, tahun ketiga 800, dan pertumbuhan 100%. Revenue per pelanggan yaitu 200.000 dan 250 dan 300, penyesuaian harga dan harga dan layanan premium. Total revenue 30 juta, 100 juta, 240 juta berdasarkan target dan pelanggan. Biaya operasional yaitu 129.600 dan 150 juta dan 180 juta pada tahun ketiga, termasuk semua biaya tetap. Net profit 96.900 dan 600, 60 juta pada tahun kedua dan 60 juta pada tahun ketiga, dan keterangan break-even point pada tahun ketiga. Untuk 300% pertumbuhan revenue-nya 3 tahun dan 36 revenue-nya bulan ke-36. Next untuk Mas Farhan materinya. Oke, flowchart detain sistem layanan. Arsitektur sistem terintegrasi, sistem end-to-end yang menghubungkan pelanggan terapis pada platform digital dalam satu ekosistem yang seamless. Pelanggan registrasi, pilih layanan, payment, dan feedback. AI engine menganalisa data, matching, scheduling, quality control. Therapy profile management, asset booking, service delivery, performance, and tracking. Oke, selanjutnya ada slide lagi atau dilanjutkan? Oke, pada metode pendekatan dan pengembangan identitas kebutuhan, research mendalam terhadap kebutuhan pasar. Muslim modern, preferensi layanan spa dan pain point pelanggan saat ini. User center design, pendekatan desain berbasis penggunaan melibatkan pelanggan dalam proses prototyping pada feedback. Prototyping and testing, pengembangan MVP, minimum viable product, dan uji coba terbatas dengan kelompok target pelanggan. Prototyping and testing, perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback pengguna dan data analisis untuk optimisasi layanan. Oke, cukup untuk saya, mungkin dilanjutkan untuk Mas Farhan sebagai akhir. Mungkin sudah ya, 5 orang ya. Oh, untuk selanjutnya dilanjutkan Oh, oleh Mbak Selma yang belum. Oh, sudah. Oke, selanjutnya saya yang menjelaskan ini ada detail konsep di Lavender.
Jadi dasar SPA syariah kita itu adalah layanan panggilan dan relaksasi tubuh yang mengedepankan prinsip halal, etika pelayanan Islami, privasi pelanggan, dan juga penggunaan produk alami bersertifikasi halal. Jadi fokus utama kami itu menciptakan pengalaman SPA yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kemudian ada pemanfaatan teknologi di sini, ada pemanfaatan AI, pemanfaatan internet, IoT integration, data analitik, dan keamanan data. Untuk pemanfaatan AI, kami menggunakan AI untuk customer profiling dan personalization, untuk scaling otomatis, dan juga untuk smart matching system, agar pelanggan bisa mendapatkan terapis sesuai dengan gendernya. Lalu selain itu juga predictive analysis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua itu ada pemanfaatan internet, di mana pelanggan dapat mengakses aplikasi secara online selama 24 jam. Pelanggan juga dapat menerima notifikasi real time. Untuk pembayaran juga bisa dilakukan secara online syariah. Dan untuk semua data tersimpan di cloud system yang aman. Lalu untuk IoT integration, itu digunakan sistem pelacakan GPS bagi terapis dan smart monitoring peralatan SPA agar operasional dapat berjalan efisien. Kemudian data analitik, di mana data pelanggan dan performa pelayanan dapat dianalisis secara berkelanjutan untuk perbaikan mutu. Yang terakhir itu keamanan data, jadi kami juga menjamin lindungan data pelanggan dengan sistem NSG terbaik dan kepatuhan terhadap regulasi. Bisa dilanjut, Mas? Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi strategis. Yang pertama, ada kesimpulan utama, di mana Lavender Natural Message and Spa adalah inovasi usaha jasa yang memadukan nilai syariah dengan teknologi digital seperti AI, IoT, dan data internet untuk menciptakan sistem pelayanan modern, efisien, aman, personal, dan mudah diakses. Lalu ada rekomendasi strategis. Yang pertama ada rekomendasi pengembangan, di mana kami akan fokus pada pengembangan inovasi AI lanjutan seperti voice assistant dan predictive health. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta strategi pemasaran digital komprehensif juga menjadi prioritas kami. Lalu yang terakhir ada ekspansi masa depan, di mana kami berencana melakukan ekspansi nasional dengan model kemitraan strategis dan model franchise syariah, serta menjangkau pasar internasional halal melalui adaptasi budaya lokal di setiap wilayahnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, segitu saja pembahasan dari ide bisnis kita. Juga ada nama email, phone number, sosial media handle, ada mobile number, website, dan alamatnya. Oke, segitu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.